Materi pertama yaitu tentang pengertian peserta didik. Secara etimologi, peserta didik adalah anak didik yang mendapat pengajaran ilmu. Ilmu di sini dapat berupa ilmu pengetahuan, keterampilan di sini juga ada banyak jenisnya tentunya. Sedangkan pengertian secara terminologi, peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan dan perkembangan. Perubahan dan perkembangan di sini dapat berupa perkembangan fisik, pikiran, ataupun dari awalnya tidak bisa menjadi bisa. Nah, dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan jika peserta didik adalah seorang individu yang tengah mengalami fase perkembangan atau pertumbuhan, baik dari segi fisik, mental, maupun pikiran. Materi yang kedua yaitu istilah yang sepadan dengan peserta didik. Yang pertama ada istilah siswa. Menurut KBBI, siswa diartikan dengan murid, terutama pada tingkat sekolah dasar. Sedangkan menurut Profesor Dr. Safikwi Alikan, siswa adalah orang yang datang ke suatu lembaga untuk memperoleh atau mempelajari beberapa tipe pendidikan. Lembaga di sini tentu bisa lembaga formal maupun lembaga non-formal. Sedangkan menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 4, siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha meningkatkan kualitas dirinya dengan melalui proses pendidikan tertentu. Istilah yang kedua yaitu murid. Menurut KBBI, ialah orang atau anak yang sedang berguru atau belajar di sekolah. Sedangkan murid menurut Undang-Undang Pendidikan adalah bagian yang paling penting dari sistem pendidikan, sehingga indikator sukses atau tidaknya dunia pendidikan adalah keberhasilan atau kegagalan murid setelah menempuh proses pendidikan. Sedangkan dalam bahasa Arab, murid artinya orang yang menginginkan atau yang biasa disebut seseorang yang berkomitmen, dan akarnya tersebut berasal dari kata irodah, artinya keinginan yang kuat dari dalam diri. Sedangkan murid secara umum adalah sebagai orang yang menghendaki untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kepribadian yang baik sebagai bekal hidupnya agar bahagia dunia dan akhirat dengan jalan belajar yang bersungguh-sungguh. Istilah yang ketiga yaitu pelajar. Pelajar ialah peserta didik yang mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuannya, mulai dari pengetahuan dasar sampai pengetahuan yang lebih tinggi atau lebih kompleks. Pengertian selanjutnya tentang pelajar yaitu anak sekolah, terutama pada sekolah dasar dan sekolah lanjutan. Pengertian pelajar selanjutnya yaitu dalam arti sempit, artinya pelajar sama dengan peserta didik, yang artinya seorang individu yang tengah mengalami fase perkembangan atau pertumbuhan baik dari fisik maupun mental dan pikiran. Sedangkan secara umum arti pelajar yaitu individu-individu yang ikut serta dalam proses belajar mengajar di ruangan kelas. Selanjutnya yaitu ada perbedaan istilah murid, siswa, pelajar, serta peserta didik. Murid adalah istilah yang lebih umum. Siapa saja pun dalam konteks berguru biasanya disebut dengan murid. Contohnya yaitu murid mengaji, murid sekolah, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu adalah istilah siswa. Istilah siswa lebih ditunjukkan pada murid berpendidikan formal, terutama pada sekolah dasar dan menengah. Contohnya yaitu seperti siswa SD, siswa SMP, dan siswa SMA. Selanjutnya yaitu ada pelajar. Pelajar menunjukkan status yang sedang belajar di lembaga pendidikan formal dasar maupun menengah. Yang terakhir yaitu adalah peserta didik. Peserta didik koneksinya lebih luas, mencakup murid ataupun siswa maupun siapa saja yang sedang mengenyam pendidikan baik formal maupun non-formal pada jenjang dan jenis pendidikan. Di penjelasan berikut dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya setiap anak yang bersekolah disebut siswa atau murid. Hanya saja dalam pemakaiannya semestinya konsisten. Jika menggunakan kata murid, maka menggunakan pula kata istilah orang tua murid. Tetapi jika menggunakan kata siswa, maka menggunakan istilah orang tua murid. Selanjutnya yaitu ada ciri umum peserta didik. Yang pertama, anak bukanlah miniatur orang dewasa. Anak bukanlah miniatur orang dewasa, karena nantinya anak-anak akan beranjak menjadi dewasa melalui tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan. Maka dari itu, orang tua dan guru harus memperlakukan anak itu selayaknya sebagai seorang anak yang belum dewasa, bukan sebagai orang dewasa.
Yang kedua yaitu memiliki fase perkembangan tertentu. Pada setiap fase perkembangannya ada kemampuan khusus yang dicapai oleh anak. Setiap bertambah usia, maka fasenya akan naik dan kemampuannya meningkat. Baik kemampuan kognitif, fisik, motorik halus, dan motorik kasar, bahasa, sosial, emosi, dan beragama. Selanjutnya yang ketiga adalah memiliki kebutuhan. Secara garis besar, kebutuhan peserta didik dapat dibedakan menjadi kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualitas. Selain ciri umum, ada juga ciri khusus peserta didik. Menurut Tri Raharja, tahun 1994 mengemukakan 4 karakteristik yang dimaksud yaitu: yang pertama, individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas sehingga merupakan insan yang unik. Yang kedua, individual yang sedang berkembang, yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan yang manusiawi. Yang ketiga, individu yang memiliki kemampuan mandiri. Oleh karena itu, pendidik harus memberikan kesempatan dan mendorong peserta didik agar setapak demi setapak dapat berdiri sendiri dalam segala hal. Ciri khusus peserta didik yang pertama yaitu kelemahan dan ketidakberdayaan. Kelemahan dan ketidakberdayaan anak makin lama makin hilang karena berkat bantuan dan bimbingan pendidik atau yang disebut dengan pendidikan. Yang kedua yaitu anak didik adalah makhluk yang ingin berkembang. Keinginan berkembang yang menggantikan ketidakmampuan pada saat anak lahir merupakan karunia yang besar untuk membawa mereka ke tingkat kehidupan jasmaniah dan rohaniah yang lebih tinggi dari makhluk lainnya. Tanpa keinginan berkembang pada anak akan menjadikan tidak ada kemauan, tidak mempunyai vitalitas, tidak giat bahkan barangkali menjadi malas dan acuh tak acuh. Yang ketiga yaitu anak didik yang ingin menjadi diri sendiri. Seperti yang pernah dikemukakan bahwa anak didik itu ingin menjadi diri sendiri. Hal tersebut penting baginya karena untuk dapat bergaul dalam masyarakat, seseorang harus merupakan diri sendiri, orang seorang atau pribadi. Karakteristik peserta didik. Setiap peserta didik memiliki ciri dan sifat atau karakteristik yang diperoleh dari lingkungan. Agar pembelajaran dapat mencapai hasil yang optimal, guru perlu memahami karakter peserta didik. Karakter bawaan merupakan karakteristik yang dimiliki sejak lahir, baik menyangkut faktor biologis maupun faktor sosial psikologis. Untuk mengetahui siapa peserta didik, perlu dipahami bahwa sebagai manusia yang sedang berkembang menuju ke arah kedewasaan, memiliki karakteristik yaitu: yang pertama yaitu senang bermain. Karakteristik ini menuntut guru SD untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang bermuatan permainan, lebih-lebih untuk kelas rendah. Penyusunan jadwal pelajaran hendaknya diselang-seling antara pembelajaran yang serius dengan pembelajaran yang santai. Yang kedua yaitu senang bergerak. Orang dewasa mampu duduk berjam-jam, sedangkan anak SD dapat duduk dengan tenang paling lama sekitar 30 menit. Oleh karena itu, guru hendaknya merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak bergerak. Menyuruh anak untuk duduk rapih dalam waktu yang lama dirasakan anak sebagai siksaan. Yang ketiga yaitu senang bekerja dalam kelompok. Anak usia SD dalam pergaulannya dengan kelompok sebaya, mereka belajar aspek-aspek yang penting dalam proses sosialisasi, seperti belajar memenuhi aturan-aturan kelompok, belajar setia kawan, belajar tidak bergantung pada diterimanya di lingkungan, belajar menerima tanggung jawab, belajar bersaing dengan orang lain secara sehat, mempelajari olahraga, dan membawa implikasi bahwa guru harus merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak untuk bekerja atau belajar dalam kelompok, serta belajar keadilan dan demokrasi. Yang keempat yaitu senang merasakan atau melakukan dan memperagakan secara langsung. Bagi anak SD, penjelasan guru tentang materi pembelajaran akan lebih mudah dipahami jika anak melakukan sendiri
sama halnya dengan memberi contoh bagi orang dewasa. Dengan demikian, guru hendaknya merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak terlibat langsung dalam proses pembelajaran.